Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan membahas lagi ya serial update kuartal 2 2023 mengenai emiten-emiten yang sudah pernah kita bahas secara detailnya. Kalau teman-teman butuh referensi nonton Elsa atau Archie di mana Bang pembahasannya, boleh cek historinya gitu ya. Di situ kita bahas lebih lengkap. Sedangkan di video ini fokusnya adalah apakah kinerjanya di semester 1 2023 itu on track atau ada catatan nih sehingga kita perlu evaluasi. Itu akan lebih ke situ gitu ya penekanannya dalam video kali ini. Dan teman-teman seperti biasa disclaimer on dulu, ini sifatnya investment research ya, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Dan sebelum kita lanjutkan, boleh ya subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video rilis dari channel kita gitu ya. Pertama, ini adalah Elsa. Kita mari start dari Elsa dulu. Sebelah kiri atas ini adalah revenue. Di sebelah bawahnya adalah net income atau laba bersih gitu ya. Kalau kita bandingkan di sini year to date-nya ya antara tahun ini dengan tahun yang lalu periode yang sama artinya 6 bulanan itu masih unggul tipis 8% meskipun kuartal 2-nya terjadi perlambatan gitu ya, terjadi pelemahan kinerja sedikit tipis aja, tapi secara kuartalan secara semesteran maksudnya itu sebenarnya masih oke, masih on track dengan laba bersihnya di kisaran 10% kenaikannya ya dibandingkan dengan semester 1 periode yang sama tahun 2022 mereka mencatatkan laba bersih 250 miliar ya, tahun lalu di 226. Jadi ini cukup bagus lah ya kalau kita ngomongin kinerja baik dari sisi revenue maupun bottom line-nya di sisi laba bersih. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak yang bilang Bank Elsa itu perusahaan yang bermain di bidang minyak gitu ya. Kalau orang yang nggak terlalu mendalami, dia akan langsung mengambil korelasi yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya nggak juga ya, nggak juga. Kalau Medco bisa jadi harga minyaknya benar-benar mempengaruhi pendapatannya dia gitu ya, karena kontrak dan lain sebagainya. Kalau Elsa sebenarnya nggak. Meskipun memang di bisnis upstream, kalau harga minyaknya tinggi ya jasanya pasti juga akan ngikut, sama kayak kontraktor batu bara gitu ya. Ada apa ya? Ada semacam bonus tambahan lah ya ketika harga komoditas memang sedang naik daun. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, Elsa itu justru pendapatan utamanya datangnya dari jasa distribusi untuk minyak gitu ya. Nah, ini adalah core bisnisnya si Elsa ya. Buktinya dia menyumbang 3,2 triliun sekian gitu ya untuk pendapatan Elsa di tahun 2023 semester 1 ini. Dibandingkan dengan 2022 ini naik juga gitu ya. Untuk yang distribusi naik jadi on track. Nah, kalau yang hulu, justru hulu ini adalah menariknya Elsa, teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Karena di tengah banyaknya target dari pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak, kemudian dia adalah kontraktor yang berpartner dengan Pertamina, jelas ini bisa menguntungkan Elsa gitu ya untuk mendapatkan kontrak-kontrak di sisi hulu. Makanya ketika sisi hulunya ini naik, meskipun naiknya nggak signifikan gitu ya, mungkin under 10%, dari 1,7 menjadi 1,8 triliun, buat saya ini juga catatan yang cukup baik gitu ya, cukup baik. Jadi saya bisa katakan Elsa secara kinerja masih on track teman-teman ya, masih bisa kita hold untuk Elsa ini. Nah, apa sih yang menjadi faktor Elsa gitu ya, mungkin di 6 bulan sisa 2023 ini? Pertama adalah jasa distribusinya yang naik karena penggunaan bensin mobilitas sudah mulai banyak ya, sudah mulai normal kembali pastinya. Jadi distribusinya mulai lancar lagi. Kuncinya adalah justru saat harga minyaknya itu turun, otomatis beban bagi Elsa berkurang ya. Karena kan Elsa saat mendistribusikan BBM butuh bensin. Jadi kalau bensinnya mahal ya, Pertaminanya mahal, otomatis ya marginnya kecil. Tapi kalau sekarang teman-teman 2023 harga minyak acuan pun mulai turun gitu ya, mulai turun, dan otomatis harga bensin ya di Pertamina itu sudah mulai turun juga. Naik turun dikit sebetulnya, tapi buat perusahaan yang intens seperti Elsa ini, otomatis penurunan ini bisa mengurangi beban dibandingkan tahun lalu gitu ya, ketika mereka sedang mahal-mahalnya minyak gitu ya. Nah, yang kedua adalah jasa hulu. Jasa hulu ini nyebutnya adalah bisnis upstream gitu ya, bisnis upstream. Pemerintah itu mendorong untuk Elsa ya boleh terus berpartisipasi gitu ya. Karena apa? Karena negara mentargetkan peningkatan produksi minyak. Nah, Elsa sebagai salah satu perusahaan yang punya capability itu,
BUMN juga, ya otomatis didorong untuk bisa mendapatkan kue dalam tanda kutip ya terhadap program ini. Nah, kalau kita lihat di beberapa material expose dari Elsa, perusahaan juga sama ya, mereka menganggarkan capex mengenai bisnis upstream ini, mereka terus berusaha meningkatkan capability terhadap bisnis upstream ini. Jadi harapannya apa? Harapannya adalah skenario kita untuk Elsa, bisnis upstreamnya itu meningkat. Kalau bisa ini menyaingi segmen distribusinya Elsa gitu ya. Kalau sekarang 1,8 T lawannya distribusi itu di 3, sekian T, nanti bisa imbang tuh antara bisnis upstream dengan distribusi. Nah, ini akan jadi perusahaan yang upstreamnya bagus sampai di level penyaluran distribusi juga kuat. Nah, ini bisa membuat kinerjanya meningkat gitu. Kinerjanya meningkat, laba bersihnya meningkat, dividennya Elsa juga bagus banget. Kemarin dividennya sekitar berapa ya? 7-8%. Jadi ini waktu tunggu yang juga nice gitu ya kalau bagi kita holdernya Elsa. Jadi Elsa pernah kita bahas September tahun lalu, jadi kurang lebih hampir setahun ternyata teman-teman ya. 330 saat itu, sekarang 410, kurang lebih 30%-an ya. Kalau di porto saya juga 35% sekian lah. Actionnya kita hold dulu ya teman-teman, hold dulu. Saya targetin Elsa di 600 sampai 700. Masih panjang bang? Iya, masih panjang. Jadi sabar-sabar dulu. Tadi kita udah define skenario-nya gitu ya. Toh Elsa ini waktu tunggunya juga lumayan dengan keinginan mereka membagikan dividen secara rutin 50%. Dengan tahun ke tahun ini 8%, kalau naik 60-70% kita bisa dapat 80%-an ya dalam waktu 1-2 tahun ya. Ini sangat bagus gitu ya, 80% 2 tahun atau setahunnya 40%. Oke, ini catatan saya untuk Elsa. Kita lanjut yang saham kedua ya, yaitu Archie. Archie juga kemarin ada teman kita yang komen, yang Archie itu apakah emas lagi naik daun gitu ya? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin Archie secara kinerja, kalau kita lihat di sini kelihatan ya, secara kinerja emiten ini belum pulih ya. Revenue semesternya minus, laba bersihnya juga minus. Jadi kalau kita bilang kinerja Archie 6 bulan pertama ini tidak memuaskan gitu ya. Laba bersihnya dari 209 miliar turun menjadi 115 miliar. Nah, kenapa sebenarnya hal itu terjadi gitu ya? Tahun 2022 tambang Archie ya, salah satu yang terbesar itu kena bencana alam teman-teman ya, banjir. Apa efeknya kalau perusahaan yang punya bisnis pertambangan emas terus tambangnya itu harus ditutup sebagian ya, otomatis mereka tidak bisa memaksimalkan aktivitasnya ya, mereka terganggu sekali di sini. Dan ini juga tercermin di sini di mana pendapatan dari penambangannya turun gitu ya, pertambangannya menurun. Tetapi meskipun demikian teman-teman, substitusinya menurut saya juga menarik nih dari sisi Archie ya, di mana di tahun 2022 kalau kita lihat ya segmen perdagangan dan pengolahannya sangat-sangat kecil, tapi tahun ini mulai mengambil porsi bahkan lebih dari 50% untuk segmen penambangan. Jadi ini substitusi yang menarik dan ya kita bisa katakan ini on track. Kenapa? Karena untuk masalah penambangan emas kita sedikit kasih kompensasi lah ya, namanya ada bencana alam. Bencana alam itu pasti sudah risiko semua emiten yang bergerak di bidang penambangan. Jadi ketika risikonya terjadi ya wajar, toh ya saya bilang toh tambangnya nggak kemana-mana, meskipun kena banjir kan emasnya nggak hanyut gitu ya, mungkin jadi lebih keras untuk nambang tapi emasnya masih di sana. Jadi ini hanya masalah waktu saja gitu ya. Tapi dalam 2023 ini penurunan produksinya berasa banget untuk Archie gitu ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kita langsung aja di bagian gold produce. Ya, tahun lalu mereka memproduce gold itu 81,6 ya kilo OZ. Di tahun 2022 semester 1 mereka hanya dapat 58,3. Jadi penurunannya cukup signifikan gitu ya. Kurang lebih berapa? 20-25% penurunannya. Tapi karena ini faktornya adalah bencana alam, recovery pasca bencana alam, maka saya memberi memaklumi lah ya, memaklumi namanya juga ini risiko, dan menurut saya setiap risiko ya pasti, apalagi sifatnya bencana alam ya, sulit diantisipasi. Karena faktor ini juga kita ngelihat ada peningkatan cost of goods sold teman-teman ya, COGS. Kalau kita ngelihat di sini teman-teman, tahun 2021 dengan revenue yang jauh lebih besar, cost of goods sold-nya adalah di angka ini. Tapi kita bandingkan dengan 2022 gitu ya. Di saat revenue-nya
turun 20-25%, cost of goods sold-nya tidak turun banyak ya. Artinya tadi ya, kemungkinan besar saya menduga proses penambangan pasca bencana itu lebih sulit, termasuk membebaskan lahan itu kan bukan membebaskan lahan dari nggak boleh jadi boleh, tapi membebaskan lahan dari sisa-sisa bencana alam itu kan repot dan butuh biaya gitu ya. Nah itu ditampung semua jadi cost of goods sold, otomatis bebannya meningkat ya, sementara hasil penambangannya kalau kita lihat juga belum bisa maksimal lagi. Harapannya teman-teman 2023 ini transisi lah ya, dari pasca bencana alam, harapannya sih ya kuartal terakhir tahun inilah ya Arci sudah bisa mulai menambang lagi dengan normal. 2024 full year gaspol lah ya, gaspol. Jadi saya masih kasih waktu buat Arci, saya hold dulu karena memang sifatnya case-nya karena sesuatu yang tidak bisa terlalu dikontrol mengenai bencana. Jadi apa sih yang membuat Arci ini belakangan sahamnya naik gitu ya? Apakah karena emasnya sedang naik daun? Mungkin iya, ya harga-harga emas kan mulai rebound lagi gitu ya. Tapi yang lebih menarik sebenarnya adalah Arci ini perusahaan yang all in one, integrated teman-teman. Mulai dari eksplorasinya, pertambangannya, pemrosesannya hingga pemurniannya, bahkan sampai ke perdagangannya gitu ya. Jadi ini perusahaan yang terintegrasi dengan adanya pemurnian emas gitu ya, yang akan beroperasi di akhir tahun ini. Ya ini revenue baru nih buat Arci. Apalagi belum banyak perusahaan yang bisa melakukan pemurnian emas. Jadi apa? Arci akan konsolidasi nih dengan pertambangan emas yang lain sini nih. Daripada kalian memurnikan di mana, sekarang Arci sudah bisa, kalian bisa murnikan di sini. Dan ini juga penting, kenapa? Karena Arci sendiri tidak mungkin pabrik ini hanya memurnikan emas dari tambangnya Arci, nggak mungkin. Karena hasil tambangnya Arci dengan kapasitas produksi pabriknya beda sekali gitu ya. Di presentasi company sudah dijelaskan bahwa perusahaan membutuhkan supply dari pertambangan lain supaya ikut menggunakan jasa refiningnya Arci. Nah kalau perdagangannya terus berkembang, otomatis juga apa? Perusahaan yang dari hulu ke hilir jual produknya sendiri, marginnya bisa lebih bagus di sini teman-teman. Harapannya kan itu ya. Dan terakhir, karena ini dalam proses recovery, setelah tambangnya pulih benar, bisa dimanfaatkan dengan baik lagi, dengan sempurna, otomatis produksi emasnya bisa pulih dengan harga yang efisien gitu ya. Kalau kita lihat kan di semester 1 ini COGS-nya mahal gitu. Jadi kalau misalkan sudah kembali pulih, harusnya biayanya juga efisien. Nah untuk Arci saat ini sudah di harga 404 gitu ya. Kita pernah bahas di Juli 2022. Saat itu harganya 310. Saat ini berarti sekitar naik 30%-an. Actionnya untuk Arci hold saja ya, masih bagus ya, masih bagus. Memang ini saham hobi banget sideways, kalau kita lihat gerakannya nggak kemana-mana, tapi kemudian dia kalau istilah teknikal ini breakout nih gitu ya, breakout. Harapannya sih bisa main-main ke atas. Kemana? Saya sih pinginnya ke harga IPO-nya dulu gitu ya, harga IPO-nya dia di sekitar sini ya, 700-an, tapi dengan prospek dan bisnis yang menarik menurut saya ya. Kalau ini terkonvert ke dalam laporan keuangan, hasilnya bagus, labanya bagus, saya rasa sih all time high sih tinggal waktu lah buat Arci. Ya ini mungkin karena saya juga holdernya gitu ya, jadi saya punya optimisme yang tinggi terhadap saham Arci ini. Jadi catatannya untuk Elsa, pertama secara kinerja juga on track, segmen hulunya meskipun naik tipis tapi ya oke, kita bisa kasih waktu. Harusnya dengan strategi pemerintah untuk menggenjot produksi minyak, Elsa bisa lah ya dapetin kue di bisnis upstream ini. Ini yang kita nantikan, bisnis upstreamnya meledak dalam tanda kutip gitu ya, sehingga memberikan revenue lebih baik, memberikan margin lebih baik untuk Elsa. Hold dulu. Yang kedua adalah Arci. Arci kinerjanya belum pulih ya, belum pulih pasca tambang terdampak bencana. Jadi ini hanya masalah waktu aja teman-teman untuk Arci bisa kembali mengutilisasi tambang dengan maksimal dan dengan integrasi bisnisnya Arci gitu ya. Saya melihat kenaikan Arci belakangan ini tuh lebih didorong dari antusiasme market, melihat bahwa ini ada perusahaan yang mau launching pabrik pemurnian ya, melihat bahwa bisnis perdagangannya
meningkat signifikan sehingga mereka sedikit mengabaikan fakta bahwa secara keseluruhan kinerjanya memang belum pulih. Tetapi karena hanya masalah waktu ya mengenai operasional tambang, maka harusnya ya investor-investor atau orang yang melihat Archie ini bisa ngeliat bahwa oh ini hanya masalah waktu, kalau kita beli sekarang ya dia akan kembali ke kinerja yang seharusnya ketika tambangnya mulai beroperasi. Jadi untuk Archie pun saya rasa kita masih bisa hold juga gitu ya. Dan ingat ini perusahaan yang mulai banyak mengatakan integrasi, kita harus tunggu ya paling enggak kuartal 2 tahun depan untuk bisa ngeliat apakah bisnis Archie yang integrasi ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan atau enggak terhadap bisnisnya. So, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini untuk saham Elsa dan Archie, karena banyak yang nanya juga di kolom komentar. Semoga bisa memberikan insight buat kalian dan silakan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa guys, sebelum close videonya jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.